Negara serumpun Indonesia ini menempatkan batik sebagai bagian dari kekayaan budaya. Batik Malaysia tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kebudayaan Indonesia. Sejak abad ke-13, terjalin hubungan dagang antara kerajaan Melayu dengan kota pesisir Jawa penghasil batik. Kebudayaan batik di Malaysia berkembang, hingga tercipta corak khas Malaysia yang berbeda dari corak khas batik Jawa. Corak batik Malaysia yang paling populer adalah kupu-kupu, bunga, dan motif geometris seperti lilitan. Teknik membatik Malaysia juga berbeda dari batik Indonesia. Karena corak batik yang besar, perajin batik tidak menggunakan canting sebagai alat lukis, melainkan menggunakan kuas untuk mewarnai kain. Batik Malaysia mudah ditemukan di daerah Kelantan, Terengganu, dan Pahang. Pemerintah Malaysia menetapkan Hari Batik Nasional serentak dengan Hari Batik di Indonesia yang diperingati setiap 2 Oktober. Negeri Gajah Putih, Thailand memiliki ragam batik yang cerah dan berwarna-warni. Corak dan warnanya terinspirasi dari motif hewan dan tumbuhan. Umumnya, batik Thailand melalui 3 tahapan teknik membatik secara tradisional, yaitu pemberian bahan lilin, pewarnaan, dan pelepasan lilin dari kain. Keberadaan batik Thailand lebih dikenal dalam bentuk sarung. Pusat batik tradisionalnya terletak di Pulau Koh Samui di Thailand Selatan. Di pulau ini, penduduk lokal menggunakan batik sebagai pakaian sehari-hari. Untuk memudayakan dan mempopulerkan batik, Pulau Koh Samui menyediakan kursus membatik bagi wisatawan. Wisatawan dapat menyaksikan pembuatan batik secara langsung dengan menggunakan canting yang diaplikasikan dalam motif geometris. Wisatawan juga dapat berkreasi membuat batik sendiri dengan bimbingan warga lokal. Batik dari negeri tirai bambu Cina dipercaya telah ada sejak zaman pemerintahan dinasti Tang tahun 618 hingga 907 Masehi. Jika dibandingkan dengan batik Indonesia, batik Tiongkok lebih halus dan rumit. Motifnya menampilkan ragam hiasan seperti hewan serta dewa-dewi. Polanya terus berkembang dengan bentuk beragam. Ada pula ragam hiasan yang berasal dari keramik Cina kuno dengan warna merah atau biru. Batik Cina juga diproduksi dengan teknik celup. Batik celup tidak begitu formal namun menampilkan warna yang beragam. Proses pembuatannya tidak menggunakan lilin, melainkan kain yang diikat dengan kencang hingga terbentuk motif yang menawan ketika ikatan dibuka. Pola yang terbentuk melalui teknik ini memang terbatas, namun lebih segar dan identik dengan kaum muda yang menjunjung kebebasan. Batik ternyata bisa menjadi investasi. Apa saja syaratnya dan juga caranya bagaimana? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Indonesia Morning Show.